1 Tesalonika pasal 3, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ini ternyata di perikop pasal 3 ini temanya adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Nah, ini surat Tesalonika, 1 Tesalonika ditulis oleh 3 orang kan, Paulus, Silwanus, dan Timotius. Nah, sekarang judul ini kabar baik yang dibawa oleh Timotius, berarti Paulus dan Silwanus nggak di dalam ya. Kita selidiki dulu ke bawah firman Tuhan dan kita berdoa Roh Kudus yang akan menuntun untuk memberikan pengertian-pengertian baru yang gampang kita terima, yang gampang kita mengerti. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Maaf, saya lanjut. Ya. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Mari kita gali satu persatu 13 ayat yang ditulis di 1 Tesalonika pasal 3 ini. Dimulai dengan kami tidak dapat tahan lagi. Nah, ini 2 kali disebutkan tadi ya, kami tidak dapat tahan lagi. Nah, siapa yang tidak dapat tahan? Itu adalah Paulus. Tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Dia mengambil keputusan tinggal seorang diri di Athena. Lalu di ayat 2, lalu kami mengirim Timotius. Jadi karena tidak tahannya lagi, tetapi dia tidak memungkinkan, dia kirim Timotius. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi dia tidak tahan lagi, mau sekali datang bertemu jemaat di Tesalonika, memberitakan tentang kasih Kristus, untuk menguatkan hati mereka, untuk menasihati mereka tentang iman mereka. Tetapi karena situasinya yang belum memungkinkan, makanya dia kirim Timotius. Nah, kenapa
Paulus bilang tidak tahan lagi untuk menguatkan mereka, menasihati mereka. Kita kan ingat di pembacaan 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Di situ mereka mengalami penderitaan, penindasan yang berat. Jadi jemaat di Tesalonika mengalami penindasan yang berat, tetapi justru di dalam penindasan yang berat itu mereka menerima firman Tuhan, mereka mempercayai firman, mereka bersukacita. Dan sukacita itu Roh Kudus yang kerjakan di dalam hati mereka. Nah, bagaimana orang mau sukacita kalau dalam penindasan? Bagaimana orang mau bersukacita kalau dalam masalah? Tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus, jemaat di Tesalonika sekalipun penindasannya itu penindasan enggak penindasan biasa-biasa, dituliskan penindasan yang berat. Jadi sekalipun penindasan yang berat, Tuhan kirimkan Paulus saat itu untuk memberitakan firman. Nah, firman itu masuk ke telinga mereka, didengar, mereka percayai, sukacita itu datang. Jadi saat kita dengar firman Tuhan, kita mempercayai firman itu, Roh Kudus yang kerjakan di dalam hati untuk mempunyai sukacita. Karena kalau nggak ada Roh Kudus yang kerjakan sukacita di saat kita mengalami penderitaan dan penindasan yang berat, tidak mungkinlah kita bisa bersukacita. Pasti cuma mewek-mewek, terus nangis-nangis, muka sedih terus kalau kita dalam penindasan. Nah, makanya kalau lihat orang yang lagi bermasalah, yang lagi ujiannya berat sekali, tapi kok masih bisa senyum, masih bisa tertawa, itu pasti karena sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau hatinya mau menerima, karena Roh Kudus itu saat kita terima Yesus, dia ada bersama kita, dia mau kerjakan sukacita, dia mau kita bersukacita terus menerus. Tetapi keputusan ada di tangan kita, keputusan kita yang tentukan. Roh Kudus mau terus kerjakan itu sukacita. Tapi kalau kita tetap tinggal, bagaimana masa sukacita? Suamiku lagi pergi sakit mata, lihat perempuan lain. Bagaimana saya mau sukacita? Keuangan kami lagi teruji, tidak bisa bayar uang sekolah anak, tidak bisa kuliahkan anak di universitas yang mahal. Jadi banyak hal yang bisa membuat tidak ada sukacita. Tetapi saat hati kosong, mau percaya bahwa Roh Kudus sanggup kerjakan, nah seperti inilah yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, dan mereka bersukacita di dalam penindasan yang berat. Nah, ini yang Paulus katakan, dia rindu lagi. Jadi Paulus sudah pernah kunjungin Tesalonika, nah sekarang dia jauh, dia rindu untuk menguatkan hati mereka dan menasihatkan mereka tentang iman. Karena iman itu diuji ya. Iman itu diuji melalui ujian-ujian masalah. Masalah itu kalau datang di sana, iman mau nggak tetap kita percaya Yesus? Mau nggak kita bilang Yesus engkau baik? Padahal yang di depan mata masalah besar datang, kelihatannya semua tidak ada yang baik-baik. Anak memberontak, suami sakit mata, mungkin orang tua sakit juga, saudara-saudara juga bermasalah. Apa yang mau disyukuri kalau seperti itu? Tetapi saat kita berdiri mempercaya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Disitulah kita bisa bersukacita. Nah, kerinduan ini yang Paulus bilang, aku tidak tahan lagi, kami tidak tahan lagi. Makanya kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah. Jadi dia tidak kirim orang sembarangan. Paulus nggak kirim asal-asalan aja, ya kirim aja satu orang ke sana tuh untuk bisa temanin, untuk bisa masakin atau apa, enggak. Paulus mengirim orang yang dia percayai. Paulus mengirim orang yang bekerja dengan dia untuk Allah dalam pemberitaan Injil. Jadi di sana dia kirim Timotius. Tujuan dikirim itu bukan untuk datang ngopi-ngopi aja, bukan untuk datang cerita-cerita aja, bukan datang untuk acara-acara aja, bikin masakan-masakan khusus, enggak. Timotius dikirim untuk menguatkan hati jemaat Tesalonika dan menasihatkan mereka tentang iman mereka. Nah, supaya apa? Ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Tadi ya, bagaimana penindasan itu adalah kesusahan, dan itu yang bisa membuat orang goyang imannya.
Orang diuji imannya melalui goncangan-goncangan kehidupan, melalui goncangan-goncangan masalah. Nah, di sanalah kita bisa lihat orang benar-benar bisa mempercayai Tuhan di dalam situasi yang tidak ada dasar untuk mempercayai. Kalau ada penjual gelas ya, teriak-teriak, gelas anti pecah, gelas anti pecah. Nah, bagaimana untuk tahu bahwa gelas itu betul-betul anti pecah? Ya dilempar lah ya, dilemparnya pun nggak pelan-pelan, dibanting keras-keras gitu, baru kelihatan itu gelas betul-betul anti pecah apa enggak ya. Kalau betul-betul dilempar dan ternyata tidak pecah, barulah orang pembeli akan bilang, betul sekali nih gelas anti pecah. Nah, seperti juga orang percaya ada ujian-ujiannya untuk lihat orang beriman. Jangan bilang saya orang beriman, baru sakit flu saja bilang Tuhan tidak baik, saya sakit. Kan banyak Tuhan yang disalahkan kalau kita sakit. Tuhan kok tidak baik, saya sakit. Padahal salah sendiri. Pergi hujan-hujan. Saya kok ambil bahasa hujan-hujan, kami baru pulang dari Salatiga, jadi kami banyak delegasi dan ada bahasa-bahasa begitu yang saya dengar, ternyata kita cepat terinfluence ya. Jadi jangan terinfluence yang tidak bagus. Ini kan enak juga kedengarannya, joget-joget. Kami berjoget-joget di sana waktu Api Unggun diadakan, sukacita memenuhi kami. Ya, jadi saya lanjut dulu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi maksudnya kamu ditentukan untuk berdiri teguh di dalam iman. Nah, pertanyaan untuk kita hari ini, apa yang mencoba menggoyang iman saudara? Apa yang mencoba menggoyang iman kita? Jangan tergoyangkan, jangan tergoncangkan. Berdiri teguh di dalam pengenalan akan Dia. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, kita tidak akan bisa tergoncangkan. Ya, kita percaya sekali bahwa kalau kita mempercayai Dia dengan segenap hati, tahu Dia dengan benar, kita tidak akan tergoncangkan dengan semua angin ribut apapun di luar, badai apapun yang datang. Justru di situ teruji, ternyata saya bukan gelas yang pecah, betul-betul gelas anti pecah ya. Betul-betul orang yang beriman saat goncangan datang, ujian datang, dan tidak tergoyahkan. Nah, mari kita lanjut. Jadi ayat 5, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi. Jadi ayat 1 dan ayat 5 dua kali Paulus bilang karena tidak dapat tahan lagi. Tidak tahannya itu, maaf, biasa kan orang bilang kebelet ya, mau ke toilet, mau pipis. Maaf saya katakan ini, saya tidak tahan lagi, saya kebelet mau ke toilet. Seperti itu. Paulus bilang juga saya tidak dapat tahan lagi untuk mengirimkan seseorang ke jemaat di Tesalonika. Mungkin dia dengar kabar, kasihan orang Tesalonika mengalami penderitaan, penindasan yang berat, dan mereka luar biasa itu teguh imannya. Mereka tetap bersukacita percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita ingat kembali pembacaan 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7, karena mereka menerima firman, sekalipun dalam penindasan yang berat, mereka tetap menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga akibat dari mereka bersukacita menerima firman, sekalipun mereka dalam penindasan berat, mereka menjadi teladan. Mereka telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, jadi ternyata yang bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi teladan adalah bagaimana mereka menghidupi firman. Bagaimana mereka hidup bukan cuma karena kelihatan oke-oke saja hidupnya, tetapi hidup tidak oke-oke, tetapi sukacita tetap mengalir dari orang itu. Dan itulah yang membuat mereka jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi orang-orang percaya lainnya. Nah, ini kita lanjut lagi. Jadi Paulus sudah tidak tahan, makanya dia bilang di ayat yang ke-5, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia. Dia di sini adalah Timotius. Jadi kita perlu mengenali seperti itu saat kita baca firman, biar kita bisa paham. Jadi
Karena tidak tahan, maka aku mengirim dia, yaitu Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi tetap ada kekhawatiran dalam hati Paulus, jangan-jangan ya saking beratnya penindasan mereka, mereka menjadi tidak kuat imannya. Nah, dia tidak tahan untuk mengirim Timotius, tujuannya supaya nanti Paulus bisa tahu tentang iman mereka, karena dia khawatir kalau jemaat Tesalonika dicobai oleh si penggoda dan usaha mereka untuk membangkitkan iman mereka menjadi sia-sia. Ayat 6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Jadi surat ini ditulis Timotius sudah pulang ya. Jadi kita lihat ini dalam satu pasal, itu sudah langsung kejadiannya udah banyak di dalam. Cuman satu pasal beberapa ayat, tetapi yang dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, ke-6 itu belum dikirim, itu Timotius dikirim dan sudah pulang kembali. Sudah 3 kejadian yang terjadi dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Paulus ngirim Timotius ada di jemaat Tesalonika, sampai Timotius pulang lagi menceritakan tentang keadaan orang-orang di Tesalonika. Itu cuma 6 ayat, sudah ada 3 kejadian, dan waktunya nggak diceritakan secara detail berapa lama Timotius tinggal di Tesalonika. Tapi bagaimana kita tahu? Kalau kita baca dengan rinci seperti ini firman, kita tahu cuma 6 ayat, ada 3 kejadian di dalam yang waktunya pasti berbeda. Saya nggak tahu apakah berapa lama, 2 bulan ke Timotius di Tesalonika, tetapi kejadiannya seperti itu. Jadi ayat 6 dia bilang, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali, jadi sudah pulang nih Timotius, dan dia bawa kabar yang menggembirakan tentang iman dan kasih jemaat Tesalonika. Timotius pulang menceritakan, jangan khawatir Paulus, ya, jangan khawatir, mereka baik-baik aja, iman mereka nggak tergoyahkan, kasih mereka nggak tergoyahkan kepada Tuhan. Dan itu pastinya kalau kita dengar kabar begitu, kita senang ya. Cobalah kalau kita mungkin berjauhan dengan orang tua kita cuma dengar dari jauh kabar-kabar tentang mereka, tapi saat kita kirim orang, melihat langsung, menyaksikan langsung, karena kabar itu kadang kita nggak sama kalau kita benar-benar di sana. Ya, saya kasih contoh, kan saya lagi ada mama yang sementara juga Tuhan kasih kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan, lagi diuji kesehatan. Nah, waktu saya di Salatiga kan adik-adik yang kirim kabar, oh mama hari ini sudah kurang semangat atau gini-gini. Jadi kan berita yang kita dengar. Tapi kalau kita pas sama-sama, kita bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Karena itu yang mereka sampaikan, penglihatan kan, persepsi mereka. Jadi saat kita sudah bersama-sama, kita lihat secara langsung bagaimana keadaannya. Nah, inilah Timotius dikirim oleh Paulus ke Tesalonika. Dia saksikan sendiri bagaimana keadaan sebenarnya dari jemaat di Tesalonika pada saat itu. Dan ternyata Timotius pulang, dia bawa kabar gembira. Wow. Sebelumnya cuma dengar-dengar, orang di Tesalonika lagi berat penderitaannya, tertindas. Yang begitu membuat khawatir Paulus. Jangan-jangan mereka menyerah dari goyangan-goyangan hidup. Imannya jatuh, imannya goyah dan runtuh. Nah, tapi setelah Timotius pulang, dia pulang membawa kabar yang menggembirakan. Paulus bersukacita kepada Tuhan. Kita lanjut ayat 7. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Paulus pun yang mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, menjadi terhibur mendengar kabar yang baik dari jemaat di Tesalonika. Pernah enggak kita seperti Paulus? Kita sudah menderita, kita sudah dalam kesesakan, masih pikir orang lain. Coba renungkan masing-masing di diri kita. Kalau kita ada masalah, kita juga lagi berbeban berat, pernah enggak pikir beban beratnya orang lain seperti Paulus? Paulus bahkan tidak tahan lagi.
untuk datang memberikan semangat, memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika. Kalau kita, apakah kita pernah berpikir demikian saat kita juga mengalami masalah besar? Mungkin kita pikir, masalahku aja belum beres, ngapain mau sibuk pikir orang lain? Kan kadang kita pikir gitu ya, masalahku aja belum beres, ngapain saya mau sibuk orang lain? Saya urus dulu diriku sendiri. Nanti kalau masalahku sudah beres, baru saya kasih waktuku juga untuk orang lain. Paulus memberi keteladanan yang berbeda. Paulus pun dalam kesesakan, Paulus pun dalam kesukaran, malah dia menjadi terhibur saat dia memperhatikan orang lain. Ya, jadi saat kita berada di dalam masalah, ternyata jangan sibuk aja ngurus diri sendiri, tetapi dengan memperhatikan orang lain kita bisa terhibur. Kita bisa terhibur dengan kasih yang kita berikan kepada orang lain, tidak cuma mikir diri kita sendiri. Dan itu yang diteladankan oleh Paulus kepada kita. Paulus menjadi terhibur oleh karena orang Tesalonika dan oleh karena iman mereka. Jadi kita bisa terhibur saat kita nggak egois, cuma pikir diri sendiri. Sukacita orang lain menjadi penghiburan buat kita. Keberhasilan orang lain menjadi penghiburan buat kita. Kesuksesan, sukacita, kemenangan orang lain bisa menjadi sukacita kita. Tapi kalau kita cuma pikir diri kita sendiri, ego kita sendiri, orang lain senang, kita malah cemburu. Wih, dia hidupnya enak-enak, saya begini Tuhan. Kita nggak akan pernah menikmati hidup yang berkelimpahan kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena manusia tidak akan pernah puas karena kalau cuma memikirkan dirinya sendiri. So mari kita belajar dari hidup Paulus. Dengan memikirkan orang lain, melihat kebutuhan orang lain, sekalipun kita pun sendiri dalam kesukaran dan dalam tekanan yang berat, dalam kesesakan, seperti yang dialami oleh Paulus. Ayat 8, sekarang kami hidup kembali. Wow, luar biasa ya. Sekarang kami hidup kembali, artinya Paulus mau bilang kami seolah-olah mati sebelumnya. Saking memikirkan jemaat Tesalonika, dia khawatir memikirkan jemaat Tesalonika. Tapi saat mendengar berita dari Timotius setelah dikirim ke Tesalonika, Paulus merasa hidup kembali. Bayangkan, itu kehidupan orang lain tetapi membuat Paulus bersukacita. Orang yang tidak ada ego ini Paulus. Rasul Paulus ini memikirkan orang lain. Yang berikutnya, nah, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Apa yang membuat Paulus hidup kembali? Asal dia mendengar jemaat di Tesalonika teguh imannya di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan. Ayat yang berikutnya, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi Paulus ini seperti pertanyaan kembali ya. Selalu di pembacaan-pembacaan sebelumnya kita sudah lihat caranya Paulus menulis ini, dia melakukan pertanyaan yang dia jawab sendiri, retorika. Dia retorika di ayat yang ke-9 ini. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Paulus bilang, sukacita apa, persembahan apa yang saya bisa persembahkan kepada Tuhan? Karena sukacita yang begitu besar dia mendengar jemaat Tesalonika imannya teguh. Ini Paulus bahkan mau mempersembahkan syukur kepada Tuhan karena orang lain. Nah, biasanya kita bersyukur kalau kita menjadi baik ya, dari sakit menjadi sembuh, bermasalah, bebas masalah. Paulus enggak. Dia bersyukur karena keberhasilan orang lain, karena keteguhan orang lain. Sudah pernahkah saudara bersyukur karena keberhasilan orang lain? Sudah pernahkah saudara bersyukur karena keluarga yang lain aman-aman saja sementara hidup saudara sendiri tidak aman-aman saja? Paulus seperti itu. Dia dalam kesesakan, dia dalam kesukaran, tapi dia mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehidupan jemaat di Tesalonika yang baik-baik saja menurut Timotius yang datang melaporkan kembali bahwa iman mereka teguh, kasih mereka tidak tergoncangkan.
Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Ada kerinduan yang luar biasa di dalam hati Paulus. Siang malam dia berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan mempertemukan lagi muka dengan muka dengan jemaat di Tesalonika, supaya nanti dia bisa menambahkan lagi apa yang masih kurang pada iman mereka. Dia doakan kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Ada enggak seseorang yang saudara rindukan? Siang malam berdoa, Tuhan saya mau ketemu, saya kangen sekali. Nah seperti ini Paulus doakan siang dan malam. Nah kalau kita mungkin ya suami yang jauh, mungkin tugas di tempat jauh, siang malam berdoa, Tuhan biar suamiku cepat pulang. Atau saudaranya yang sudah lama enggak ketemu, siang malam didoakan. Paulus seperti itu, dia doakan siang dan malam karena dia rindu untuk bertemu muka dengan jemaat di Tesalonika. Ayat yang ke-12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Doa Paulus, dia berikan doa kepada jemaat di Tesalonika supaya Tuhan menjadikan mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Paulus tidak berdoa kasih berkelimpahan mereka materi, kasih berkelimpahan mereka uang, kasih berkelimpahan mereka kekayaan. Tidak begitu yang Paulus doakan. Paulus mendoakan supaya Tuhan menjadikan bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Apa yang sering kita doakan dalam hidup? Tuhan cukupkan kehidupanku dengan materi, Tuhan aku butuh uang, Tuhan aku butuh ini. Paulus tidak. Yang Paulus doakan supaya kasih seorang terhadap yang lain bertambah. Saya berdoa hari ini kiranya setiap kita yang membaca, mendengarkan kebenaran firman ini, 1 Tesalonika ayat 12 menjadi doa saya untuk kita semua. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Siapa yang kita rindu untuk semakin bertambah-tambah berkelimpahan? Mungkin kasih di dalam rumah tangga sudah tawar, kasih antara suami istri, kasih antara anak dan orang tua, kasih antara saudara bersaudara sudah semakin tawar. Saya doakan hari ini kasih yang dari Tuhan semakin ditambah-tambahkan dan semakin berkelimpahan, seorang terhadap yang lain, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, mertua kepada menantu, menantu kepada anak mantu, saudara bersaudara, rekan sekerja. Kiranya kasih itu semakin bertambah dan berkelimpahan satu terhadap yang lain, karena dengan kasih kita bisa bersukacita. Kalau ada kasih Tuhan dalam hidup kita, kita akan membangun relasi yang indah satu dengan yang lain. Kita bisa mengerti orang lain. Kita enggak cuma menghakimi orang lain. Kita tidak cuma mengkritik orang lain. Kita tidak cuma melihat kekurangan orang lain. Kalau Tuhan menambah-nambahkan dan melimpahkan kasih di hati kita, yang kita lihat adalah ucapan syukur melihat orang lain. Sekalipun orang lain itu tidak seperti yang kita mau. Ini mertuaku cerewet sekali, ini mamaku cerewet sekali, ini iparku cerewet sekali. Lihat dirimu sendiri, mungkin kau yang cerewet. Jadi kadang kita cuma lihat orang lain yang cerewet, padahal diri kita selalu pikir baik. Lihat diri kita dulu, jangan lihat orang lain. Urus diri sendiri. Semakin kita memperbaiki diri kita, mungkin orang pernah bilangin kita dulu, kamu si pemarah, kamu ini tukang panik. Kan ada yang cepat dikit-dikit panik, dikit-dikit panik. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia perbaiki, terus bersihkan kita. Jangan sibuk lihat hidup orang lain, jangan sibuk lihat hidup ipar kita, jangan sibuk lihat hidup menantu kita atau mertua kita atau mama kita atau bos kita. Sibuklah mengurus diri kita sendiri. Minta Tuhan semakin pulihkan dan bersihkan. Ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ayat 13 di sini menjelaskan, kiranya Dia menguatkan hatimu.
Dia tidak bilang doanya kiranya dia menguatkan tubuhmu, kiranya dia menguatkan seluruh badanmu, tidak. Sekiranya dia menguatkan hatimu. Kenapa? Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saat hati kita kuat, itu akan membuat tubuh kita keseluruhan juga menjadi kuat. Kenapa sampai Paulus mendoakan seperti ini? Kiranya dia menguatkan hatimu. Saya berdoa Tuhan menguatkan hati saya dan kita semua hari ini, supaya kita tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus, tapi doa Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika menjadi doa saya untuk kita semua juga, supaya Tuhan terus menguatkan hati kita sampai kepada kedatangannya. Saat hati kita kuat, hidup kita dipenuhi dengan sukacita, karena dari hati terpancar kehidupan. Tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, pikiran kita sehat saat hati, karena di dalam hatilah terpancar seluruh kehidupan. Mari kita terus kerjakan, pakai pikiran Kristus, tawan segala pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan, taklukkan kepada Kristus, supaya pikiran-pikiran lama, pikiran yang self pity, selalu merasa tidak diperhatikan orang lain, selalu merasa tidak diperlakukan adil. Hari ini kita berkata, aku percaya Tuhan menguatkan hatiku, Tuhan melimpahkan kasih-Nya di dalam hidupku, supaya aku bisa semakin mengasihi sesamaku, supaya aku bisa semakin bersama-sama dengan yang lain untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.